Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai cincin akik yang berbagai macam dari berbagai penjuru dunia Indonesia. Ada yang dari Mesir bahkan virusnya. Kemudian juga dari berbagai macam daerah di Indonesia. Masih banyak lagi. Maka saya akan menyihir kalian. Menyihir untuk menjadi batu kodok. Bercanda. Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat saya membuka makam karena makam itu mau dipindah dari satu pemakaman ke pemakaman lain oleh keluarga karena kepingin dekat dengan keluarga. Dia dimakamkan di waktu itu jauh dari keluarga. Sudah bertahun-tahun dimakamkan. Kemudian akhirnya dibuka. Tinggal tulang belulang. Dan yang tinggal atau sisa itu adalah justru batu-batu cincin akik. Ada akiknya tentu saja batu mulia, tetapi juga yang masih itu adalah pernah dikasih cincin emas, kemudian itu diambil dari keluarga, dan ini tidak ternyata justru lebih awet daripada manusia. Manusia cepat busuk kalau mati dan dimakamkan, tetapi ini masih kekal abadi, batu-batuan. Maka banyak orang kadang kepingin memelihara batu ini sebagai piaraannya, diseisik, dipuji-puji, dicium-cium, semuanya seakan-akan menjadi dewa baru. Saudara-saudari yang terkasih, cocok dengan Injil hari ini. Hari ini Yesus mengutuk orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Celakalah engkau orang Farisi dan ahli Taurat. Engkau ini orang munafik. Engkau seperti makam yang dilabur, dipercantik, tetapi bagian luarnya, bagian dalamnya tetap penuh dengan kerangka-kerangka. Saya ingat itu kerangka-kerangka yang dipindahkan itu. Dan kotoran-kotoran. Yang tertinggal hanya akik dan emas yang dipakai oleh yang dimakamkan di situ. Kemudian akhirnya apa? Celakalah engkau. Karena engkau memperhatikan bagian luar, bagian dalam tidak kamu perhatikan. Kacau balau, orang munafik. Celakalah engkau karena engkau merenovasi, membangun tugu-tugu makam-makam dari para nabi. Tetapi ternyata nabi itu yang membunuh nenek moyangmu. Dan kamu mengatakan, kalau saya hidup pada zaman nenek moyang saya tidak akan membunuh nabi ini. Percuma omong kosong. Kamu ngomong begitu justru semakin menunjukkan bahwa kamu keturunan pembunuh-pembunuh nabi. Dan kamu ditakar dengan takaran nenek moyangmu itu sebagai pembunuh nabi. Saudara-saudari yang terkasih, kemunafikan itu yang dikritik Yesus. Orang Farisi ahli Taurat hidupnya strict dengan aturan-aturan, tetapi itu mungkin baik. Tetapi ketika munafik, kalau tidak dilihat orang, kemudian dia seenaknya sendiri, menindas, pemarah, kemudian juga bahkan memaki-maki orang, keluarganya sendiri menjadi korban. Dan kalau di luar merasakan keluarga harmonis, keluarga kaya, keluarga sukses, keluarga berhasil, dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat satu keluarga di mana saya diundang untuk menjadi semacam penengah. Mereka setelah ditinggal orang tua, berebut harta yang ditinggal orang tua. Ketika satu mengambil yang lain, kemudian tidak ada kesepakatan karena saling mencurigai dalam keluarga itu dan mau mendapatkan yang lebih banyak dari yang lain, maka tidak pernah berhasil mediasi itu dan adanya cuma gontok-gontokan. Padahal di depan orang tua mereka merawat dengan baik, di depan banyak orang mereka kelihatan baik. Mereka menjadi keluarga yang sukses, keluarga yang seakan-akan
mereka keluarga yang baik, yang prima, teladan. Tetapi ternyata ketika pembagian warisan, mereka berantem. Padahal itu bukan hak mereka. Itu adalah kerja keras orang tua mereka. Anak-anak tinggal menerima, mensyukuri, dan merawatnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, banyak orang munafik di sekitar kita kadang-kadang. Kita mungkin rajin berdoa, sembahyang, novena, seminar kesana kemari tentang kerohanian, tentang kedewasaan di dalam hidup beragama. Tetapi kenyataannya di dalam hidup sehari-hari, kita nol besar. Tidak peduli pada orang lain, mencuekkan orang lain. Ketika bertemu dengan beberapa teman, banyak orang pun selalu bermainan HP sendiri. Tidak peduli pada orang lain. Tidak peduli pada karyawan, tetangga kita yang sudah lama mungkin merawat kita karena membantu kita. Dan kita selalu diperhatikannya. Tetapi kita tidak pernah balas memperhatikan mereka. Dan ini sering terjadi. Munafik. Saudara-saudari, semoga kemunafikan dalam diri kita hapus, kita berantas dengan apa adanya. Membersihkan bagian luar, penampilan, tetapi juga bagian dalam hati. Yang utama hati nanti akan keluar sendiri dalam penampilan kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.